Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Umir Nabila, perwakilan dari kelompok 11, dan ada teman saya, Siti Nur Afifah dan juga Safinda Afista, yang membahas tentang tren dan isu LGBT, plastik surgery, cat kuku, dan juga tato. Saya akan membahas tren dan isu LGBT. Di era globalisasi, LGBT atau lesbian, gay, biseksual, transgender merupakan sebuah fenomena yang menjadi perdebatan, baik lingkup internasional maupun nasional. Tidak sedikit negara di dunia mendukung hal tersebut, bahkan terbuka melegalkan perkawinan sesama jenis. Dengan contoh, Perdana Menteri Luxembourg Xavier Bettel yang telah menikah dengan sesama jenis pada tahun 2015. Fenomena LGBT merambah di Indonesia, sehingga menimbulkan isu yang menjadi spekulasi pro kontra di masyarakat. Misalnya, tahun 2013, publik figur Indonesia Dena Rahman mengumumkan perpindahan gender, yang semula laki-laki menjadi wanita. Apa sih LGBT itu? LGBT atau lesbian, gay, biseksual, transgender mempunyai arti, yaitu lesbian merupakan perempuan yang memiliki kecenderungan ketertarikan baik psikis, fisik, maupun emosional dengan sesama perempuan. Kemudian gay adalah laki-laki yang memiliki kecenderungan ketertarikan antar sesama laki-laki baik secara fisik, psikis, dan juga emosional. Dan biseksual merupakan kecenderungan ketertarikan baik laki-laki maupun perempuan terhadap laki-laki dan perempuan di waktu yang sama. Misalnya, seorang laki-laki yang memiliki ketertarikan dengan perempuan dan juga sesama laki-laki. Kemudian yang terakhir, transgender, yaitu seseorang yang menggambarkan dirinya berlainan dengan gender aslinya. Misalnya, laki-laki yang bergaya layaknya perempuan, begitupun sebaliknya. Perspektif agama menanggapi hal tersebut. Fitrah manusia adalah berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sesuai dengan fitrah, yakni berpasang-pasangan. Ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripada Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah mengembangkan keturunan lelaki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dengan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa homoseksual dan penyimpangan seksual lainnya termasuk dalam dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan dengan sunatullah juga fitrah manusia. Dengan tegas, MUI menegaskan dalam fatwanya nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan juga pencabulan adalah haram hukumnya dan merupakan bentuk kejahatan dikarenakan hukum tazir yang tingkat hukumannya bisa maksimal, yaitu sampai pada hukum mati. Terkait transgender atau operasi kelamin, Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam Musyawarah Nasional 2 tahun 1980 mengeluarkan fatwa tentang operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin dengan putusan yang pertama, merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syara. Yang kedua, orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum dan jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah. Yang ketiga, seorang unta atau banci yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif atau laki-laki. Ada tren dan isu plastik surgery. Allah menciptakan manusia dengan sempurna dibanding seluruh makhluk ciptaannya. Keinginan menjadi sempurna dalam penampilan membuat manusia berusaha merubah bentuk tubuh. Seiring perkembangan teknologi, keinginan tersebut tidak mustahil diwujudkan. Cara mewujudkan hal tersebut adalah dengan operasi plastik.
Fenomena operasi plastik bukanlah hal yang baru, terutama di Indonesia. Menurut salah satu dokter di Rumah Sakit Kanker Darmais, Iren, mendefinisikan bedah plastik estetik adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan tubuh yang sudah baik menjadi lebih baik. Ilmu kedokteran, operasi plastik merupakan pembedahan jaringan atau organ yang dioperasi dengan melakukan pemindahan dengan cara memindahkan jaringan atau organ dari tempat satu ke tempat lain sebagai bahan tambahan jaringan yang akan dioperasi. Operasi yang bermakna pembedahan, sedangkan plastik bermakna perubahan bentuk. Kemudian, bagaimana perspektif agama menanggapi hal tersebut? Plastik untuk kecantikan menurut hukum Islam mengubah ciptaan Allah dipandang sebagai salah satu ajakan setan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran An-Nisya ayat 199 yang berbunyi, وَلَا أُمَنِيَّنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Perspektif agama pada Quran Surah An-Nisa ayat 199 sudah jelas. Konteks ayat tersebut menyangkut perubahan yang memperburuk atau menghalangi berfungsinya salah satu anggota tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, hal tersebut dilakukan atas dorongan ajaran setan. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Bahwa melakukan operasi plastik dengan bertujuan untuk mempercantik diri hukumnya adalah haram, sebab itu termasuk hal-hal yang melampaui batas. Dan ada operasi plastik untuk pengobatan menurut hukum Islam. Operasi plastik untuk pengobatan berbeda dengan operasi untuk kecantikan, sebab seseorang yang mengalami cacat akibat luka bakar, kecelakaan, ataupun cacat bawaan dari lahir seperti bibir sumbing merupakan penyakit yang perlu diobati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan menurunkan obat penyembuh untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Yusuf Al-Qardawi, Islam memperbolehkan oplas terhadap bagian tubuh yang mengalami gangguan fungsional, baik karena bawaan lahir maupun akibat kecelakaan. Kemudian ada tren dan isu cat kuku. Banyak wanita yang ingin mempercantik diri dengan menggunakan berbagai cara agar tampilannya menarik. Salah satunya adalah menghias kuku mereka dengan kutek, inai, ataupun henna. Wanita muslimah diperbolehkan menghias kuku, namun untuk hukum memakai kutek adalah makruh. Diperbolehkan bagi wanita muslimah, namun tidak diizinkan bagi memperlihatkan kepada yang bukan mahram. Hal ini diperjelas oleh Karimah bin Hammam. Ada seseorang wanita yang bertanya kepada Aisyah mengenai kutek dengan menggunakan daun pacar. Maka ia menjawab, boleh-boleh saja, tetapi aku tidak menyukainya, karena suamiku tersayang Rasulullah tidak menyukai baunya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Cat kuku dalam perspektif agama. Alasan tidak diperbolehkan memakai kutek karena permasalahan pada wudhu. Saat berwudhu, salah satu bagian yang harus dibasuh diantaranya terdapat tangan dari ujung jari hingga siku. Ini berarti kuku masuk ke dalam bagian tersebut. Dalam berwudhu, bagian tersebut harus terbasuh. Apabila kita memakai kutek, hal tersebut menjadi tidak terbasuh. Oleh karena itu, hendaknya kita memakai kutek pada bagian tersebut. Kemudian ada tren dan isu cat kuku. Banyak wanita yang ingin mempercantik diri dengan menggunakan berbagai cara agar tampilannya menarik. Salah satunya adalah menghias kuku mereka dengan menggunakan berbagai cara agar tampilannya menarik.
Hukum memakai inai atau dengan pohon pacar diperbolehkan bagi wanita yang sudah menikah. Tujuannya berhias untuk suaminya. Namun, untuk wanita yang belum menikah hukumnya mubah, asal tidak bermaksud untuk memperlihatkannya secara berlebihan karena termasuk perhiasan. Inai atau daun pacar, bahan yang digunakan adalah bahan alami, sehingga bahan tersebut tidak menghalangi air ke kulit. Terakhir ada tren dan isu tato. Di era globalisasi menandakan tidak ada batasan antara pria dan juga wanita. Beragam cara untuk mengekspresikan diri mereka, salah satunya dengan mentato tubuh. Laki-laki mempresentasikan tato sebagai lambang kejantanan, sedangkan wanita mempresentasikan tato sebagai kecintaan terhadap seni. Fenomena tato disebabkan adanya kebebasan gaya hidup. Kini, tato menjadi sebuah tren dengan alasan bahwa tato merupakan seni yang memiliki makna tersendiri. Menurut Ferrani, tato adalah suatu tanda atau raja yang dibuat dengan memasukkan pigmen atau warna ke dalam kulit. Tato merupakan suatu simbol sebagai media yang memuat nilai bermakna. Dari berbagai simbol tersebut, kebudayaan dapat mempengaruhi cara berpikir individu atau komunal dalam perilakunya menurut Nugraha 2016. ولا أُزِلَّنَّهُمْ ولا أُمَنِيَّنَّهُمْ ولا أمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Berdasarkan ayat di atas, tato dilarang karena beberapa hal berikut. Yang pertama, merubah bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperjelas oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambungkan, wanita yang mentato dan meminta ditatokan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5933. Berdasarkan hadis tersebut, terbukti bahwa tato itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah telah mengancam akan melaknat siapa saja yang melakukan aktivitas tato, baik yang mentato maupun yang meminta untuk ditato. Kemudian yang kedua, mentato adalah perbuatan yang najis, karena pada saat ditato, tinta tato yang dimasukkan ke dalam tubuh akan bercampur dengan darah yang ada di dalam tubuh, sehingga gambar yang keluar di tangan adalah campuran antara tinta tato dengan darah yang ada di dalam tubuh. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.